Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadif Effendi Edwin dengan NIM 22131318 dari Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran, mahasiswa KKN Malang Timur tahun 2025. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang program kerja utama saya, yaitu program yang berjudul Sanitasi Rumah dengan tema Sistem Web dan Informasi. Jadi di sini kita masuk ke dalam pendahuluan. Sanitasi rumah yang baik itu penting ya untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup di masyarakat. Terkhususnya pada Nagari Malala Timur itu masih banyak pengelolaan sanitasi rumah yang masih minim. Apalagi edukasi terkait sanitasi rumah itu masih sedikit yang ada diberikan kepada masyarakat di Malala Timur. Jadi perlu dilakukan sebuah pembuatan informasi publik mengenai sanitasi rumah yang dimana tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi rumah yang baik dan juga dapat memberikan edukasi terkait cara-cara memperbaiki kondisi rumah tersebut. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar satu itu di salah satu sungai di Jorontobo itu masih banyak sampah yang terbuang di samping maupun sampah yang mengalir di perairannya. Nah, mungkin itu akan masuk ke bagian kegiatan, rencana kegiatan. Nah, tujuan saya mengambil program kerja ini itu pertama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sanitasi rumah yang baik dan juga memberikan informasi tentang data-data sanitasi yang sehat lewat informasi publik. Jadi, informasi yang saya berikan ini itu berdasarkan data yang didapatkan dari pihak-pihak yang berwenang. Nah, ini pada gambar 2 itu ada tempat di mana nanti informasi publik itu akan masuk ke dalam ke dalam web Nagari. Nah, selanjutnya itu tujuan yang terakhir itu menyediakan informasi terkait data dari pemerintah yang dapat membantu perbaikan sanitasi tersebut. Nah, selanjutnya itu rencana kegiatan. Rencana kegiatan pertama itu adalah pengumpulan data dan informasi. Nah, di sini saya melakukan observasi secara langsung bagaimana kondisi sanitasi yang baik atau sanitasi yang ada di negeri Mana Timur. Nah, di sini saya melihat masih banyak masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah dengan cara dibakar, terkhususnya pada halaman depan rumah mereka maupun di samping rumah mereka. Di sini terlihat ada bekas bakaran sampah. Nah, selanjutnya itu pada sungai-sungai, ini khusus pada Jurong Tobo, itu pada selokan yang bermuara langsung dari sungai, itu masih banyak sampah anorganik dan juga organik yang ada di aliran selokan tersebut. Nah, dilihat pada gambar itu masih banyak sampah plastik, banyak sampah sayuran, dan juga banyak sampah dari buah-buahan. Nah, di sini ada video saya terkait untuk dalam pengambilan data tentang sampah yang dibuang ke dalam selokan. Nah, bisa dilihat ini aliran yang ada di selokan tersebut lumayan kencang sehingga sampah-sampah yang bermuara dari yang dimulai dari sungai tersebut itu bermuara langsung dan mengalir melalui selokan. Nah, selanjutnya ini saya menilai pada sumber air bersih, yang dimana pada sumber air bersih terkhusus pada Jorong Tobo itu memiliki suatu bak besar yang berwarna biru ini, yang dimana pada bagian bawah bak itu ada beberapa kran yang disediakan. Jadi ini berguna untuk menampung air dari sumber mata air yang berada di pegunungan menuju ke rumah warga. Nah, di sini saya melihat pada video tersebut, saya melihat ada banyaknya kran yang berada di bawah bak tersebut yang bisa digunakan masyarakat sebagai pengairan. Nah, di sini pengairannya itu tersebut itu mengalir menuju ke sawah dan juga ke rumah warga yang dimana eh, dialurkan melewati selang yang dipasang melalui keran tersebut. Jadi air tersebut dapat digunakan oleh warga sebagai kebutuhan pribadinya. Nah, selanjutnya ini saya mengambil data terkait sumber air tadi. Nah, selanjutnya saya menilai observasi tentang rumah. Jadi pada rumah penduduk saya menilai infrastrukturnya baik itu apakah ini infrastrukturnya rumah permanen atau semi permanen. Nah, pada gambar ini saya melihat atau mengobservasi secara langsung mengenai infrastruktur rumah di salah satu rumah di Tobo itu rumah kayu eh, rumah kayu permanen. Nah, selanjutnya ini ada rumah kayu non permanen
yang dimana rumah kayu non permanen ini itu sudah terbengkalai, tetapi untuk kepemilikannya sendiri itu masih dimiliki oleh orang. Jadi rumah terbengkalai ini itu masih diletakkan surat tanda kepemilikan di depan rumahnya tersebut. Namun memang secara fisik itu rumahnya sudah istilahnya bobrok dan tidak digunakan lagi. Nah, selanjutnya ini saya mengambil data tentang jamban. Jadi jamban di salah satu rumah di Toboh itu menggunakan jamban sehat permanen. Nah, ini terkait perpipaan. Jadi pengaliran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah warga itu melalui perpipaan non PDAM. Jadi perbedaannya perpipaan non PDAM dengan perpipaan PDAM itu adalah perpipaan non PDAM itu sumbernya bukan berasal dari PDAM, tapi berasal dari sumber mata air yang dimiliki bersama-sama atau dimiliki oleh warga atau pemerintah di jorong tersebut. Nah, ini adalah gambar saya mengambil data tentang penampungan air bersih di salah satu rumah di Tobo, yaitu menggunakan bak yang dibuat oleh semen dan juga coran yang dibuat berbentuk kotak untuk digunakan sebagai alat untuk mencuci maupun MCK. Nah, selanjutnya saya mengumpulkan data dari Dinas Kesehatan atau lembaga terkait, yaitu lembaga wali negarinya tersebut. Nah, di sini pada gambar ini saya mengambil data tentang sanitasi rumah di Puskesmas. Jadi di sini saya bercerita tentang apakah ada data tentang sanitasi rumah yang mencakupi dari infrastruktur, jamban, sumber air bersih, jendela, ventilasi dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ketika saya sudah mendapatkan data tersebut, saya menyusun materi informasi publik dari data yang saya dapat. Nah, jadi saya menyusun data tersebut mencakupi data-data rumah yang mencakupi rumah permanen, rumah semi permanen, dan rumah kayu, data jamban, data jamban sehat permanen, jamban sehat semi permanen, dan jamban bersama. Dan juga data sumber air bersih yang mencakupi data SGL, sumur bor, PMA, PAH atau penampungan air hujan, perpipaan non PDAM dan perpipaan air PDAM. Dan juga pengelolaan sampah yang mencakupi ditimbun, dibakar, TPA atau TPS dan sembarangan. Nah, selanjutnya saya menanyakan kepada kantor wali nagari apakah ada program pemerintah yang sudah ada untuk memperbaiki sanitasi rumah. Nah, pada pada gambar ini itu saya sedang membicarakan tentang apakah ada data yang berhubungan tentang sanitasi rumah dan juga program pemerintah yang mendukung perbaikan sanitasi rumah. Jadi pada pembicaraan tersebut saya menerima informasi bahwa pemerintah Nagari Malak Timur itu pernah menyediakan bak sampah. Namun bak sampah tersebut yang dimulai pada tahun 2024 itu dihentikan karena memang terlalu overload. Ya, overload yang dimaksud itu adalah ketika bak sampah itu sudah penuh, sampah yang berasal dari negara Malaya Timur ini itu bukan hanya berasal dari masyarakat yang ada di sekitar, namun masyarakat yang berada di luar Malaya Timur itu juga buang sampah ke bak tersebut. Akhirnya terjadi overload dan sampah-sampah yang overload tersebut jatuh ke lahan salah satu masyarakat di Malaya Timur dan akhirnya diberhentikan karena hal tersebut. Nah, selanjutnya itu materi yang ada di informasi publik itu nanti akan berupa cara edukasi pengelolaan sampah dan data-data yang saya dapatkan tadi. Nah, penyebaran informasinya itu melalui web Nagari dari bagian informasi publik dengan judul Malak Timur Bersih dan Sehat, Langkah-Langkah Efektif Pengelolaan Sampah. Selanjutnya saya melakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai seberapa efektif informasi yang telah disampaikan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya untuk luaran kegiatan itu mencakupi informasi publik tentang sanitasi rumah di Negari Malak Timur, yaitu ini, dan juga blog atau website yang memuat data informasi publik, yaitu website Negari. Nah, dan juga selanjutnya itu data sanitasi rumah. Jadi, data yang saya dapat itu saya buat dalam diagram bulat, diagram lingkaran, yang mencakupi pertama ada jenis rumah. Di sini rumah permanen itu lebih banyak daripada rumah semi permanen dan rumah papan. Makanya pada infrastruktur saya tidak menjadikan sebagai urgensi dalam informasi publik tersebut. Dan juga pada jamban itu sudah banyak jamban sehat permanen, maka bukan sebuah urgensi. Dan juga jumlah sumber air bersih masyarakat Malak Timur itu sudah perpipaan non PDAM. Yang dimana perpipaan non PDAM ini
itu merupakan perpipaan yang berasal dari pegunungan. Jadi airnya itu dihubungkan lewat pipa menuju ke masyarakat. Tetapi memang sumbernya bukan dari PDAM. Nah, selanjutnya itu pengelolaan sampah di masyarakat Malak Timur. Mengapa saya mengambil tema informasi publik yang saya tetapkan di website negara itu tentang sampah? Karena pengelolaan sampah di masyarakat Malak Timur itu masih berupa ditimbun, dibakar dan sembarangan. Jadi belum ada pengelolaan sampah yang baik di Negari Malak Timur. Makanya saya membuat suatu informasi publik tentang pengelolaan sampah efektif yang bisa dilakukan oleh masyarakat Malak Timur. Nah, untuk indikator keberhasilan sendiri itu terbuatnya laporan akhir yang memuat data dan rekomendasi kebijakannya dan juga hasil tindak lanjut hasil survei dan terbuat data informasi publik tentang sanitasi rumah dari 5 jorong yang ada di Malak Timur. Jadi di sini saya mendapatkan data tentang jumlah tabel rumah di Malak Timur setiap jorongnya. Jadi pada data tersebut saya juga mendapatkan data-data tentang jumlah jamban, jumlah sumber air bersih, jumlah pengelolaan sampah, yang dimana nanti saya tuangkan dalam diagram lingkaran. Jadi bisa dilihat, bisa lebih mudah dipahami daripada dimasukkan secara berbentuk tabel. Nah, selanjutnya itu data pendukungnya saya dapatkan dari Kementerian Malak Timur, terus data kesehatan dari Badan Pusat Statistik, dan selanjutnya itu pada Lokakarya bersama Sesnak dan juga salah satu Inyak di Jorong Toboh di Malak Timur. Terus ini saya bertanya tentang bagaimana kondisi sanitasi rumah dengan salah satu aparat di kantor Wali Nagari, dan juga ini saya bertanya tentang kondisi sanitasi rumah di puskesmas, dan ini observasi saya secara langsung mengenai pengelolaan sampah. Ini pengelolaan sampah secara dibuang, ini dibakar, dan ini adalah data pendukung yang saya dapatkan dari BPS tahun 2023 yang berisi tentang data sumber air bersih serta data jenis jamban yang ada di Malalak Timur. Mungkin ini sudah tahun 2025. Nah, untuk data 2024 mungkin belum ada, jadi saya ambil untuk data tahun 2023, mencakupi data jamban dan data sumber air bersih. Nah, ini ada video ketika saya mengambil dan juga berdiskusi tentang data atau program pemerintah yang berhubungan langsung dengan sanitasi rumah di kantor Wali Nagari bersama dengan aparat nagari. Nah, untuk anggaran sendiri itu memuat dari pembuatan website blog dengan hosting domainnya itu berjumlah Rp500.000, dan juga ada biaya-biaya lain yang yang bisa dilihat pada tabel di layar. Nah, jadi dengan adanya program kerja informasi publik tentang sanitasi ini, diharapkan masyarakat Malang Timur ini nanti akan lebih sadar dan juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki kondisi sanitasi rumah mereka, terkhususnya pada pengelolaan sampah. Karena memang secara data itu pengelolaan sampah masyarakat Malang Timur itu lebih banyak ditimbun, dibakar dan sembarangan. Sehingga nanti pada saat masyarakat atau orang lain yang melihat data tersebut, mungkin akan ada suatu edukasi, ada suatu penyuluhan maupun bantuan dari pemerintah agam untuk bisa memperbaiki kondisi sanitasi rumah di Malak Timur dengan data-data yang saya sampaikan di web Nagari tersebut, sehingga tercipta nanti lingkungan yang lebih sehat dan berkualitas di Nagari Malak Timur. Nah, yang dimana pada program kerja saya ini saya melakukan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Jadi eh, kondisi sanitasi rumah masyarakat di Malak Timur itu bisa terbantu. Nah, di sini ada tanda dilarang buang sampah sembarangan di Sungai Jarang Tobo yang merupakan salah satu penanda bahwasannya masyarakat pernah melakukan suatu kegiatan yang dimana untuk mengingatkan masyarakat agar tidak buang sampah sembarangan. Ini saya dapatkan di salah satu sungai di Jorong Tobo. Mungkin itulah presentasi dari blog saya yang berjudul Sanitasi Rumah dengan tema sistem informasi. Eh, Jika ada kekurangan maupun kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.